Hai, nama saya Yoga Saputra. Saya Ilham Tualis. Muhammad Rizky Bayaki. Saya Ujang Saiful dari Universitas Dian Nusantara, jurusan Teknik Informatika. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa Indonesia di benua Australia. Simak video berikut. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia di Australia. Australia tidak memiliki bahasa resmi nasional, tapi bahasa Inggris menjadi bahasa yang digunakan sejak kedatangan penjelajah asal Eropa. Dr. Paul Thomas, peneliti dari Monash University di Melbourne, dalam bukunya yang berjudul Talking North, menyebut bahwa bahasa Melayu pertama kali diperkenalkan kepada suku asli yang tinggal di Australia Utara pada tahun 1700-an, saat nelayan dari Makassar datang untuk menjalin hubungan dagang. Suku pertama di benua Australia yang menggunakan bahasa asing dengan belajar bahasa Makassar dan bahasa Melayu dari Indonesia adalah suku Yolngu. Menurut catatan sejarah, Abdel Tasman, penjelajah asal Batavia di awal abad ke-17, diminta untuk mencari juru bahasa Melayu karena mereka yakin bahwa kemungkinan bahasa Melayu Indonesia akan digunakan di benua Australia yang saat ini bernama Hollandia Baru. Kira-kira apa saja ya faktor yang dapat mempengaruhi minat Australia dalam berbahasa Indonesia? Yaitu program pertukaran pelajar. Australia Indonesia Youth Association atau yang disingkat AYA didirikan oleh anak-anak muda Australia yang berdedikasi dan tentunya fasih berbahasa Indonesia dan mencintai Indonesia loh. Organisasi ini sebagai tempat berkreasi remaja Australia yang bertujuan untuk mempererat dan mempromosikan kerjasama antar pemuda Australia, khususnya di bidang pendidikan, budaya, dan usaha, sehingga bahasa Indonesia semakin populer di sekolah-sekolah Australia Barat. Departemen Pendidikan Australia Barat merupakan salah satu faktor yang membuat kebijakan ini untuk bertujuan meningkatkan jumlah siswa yang belajar berbahasa asing. Nama saya Marcus. Nama saya Steph. Nama saya Kate. Nama saya Will. Nama saya Rowan dan saya kelas 11. Aku duduk dalam kelas 11. Saya duduk di kelas 10. Belajar kelas 11. Dan saya belajar di kelas 12. Dan saya belajar bahasa Indonesia selama 11 tahun. Oh, 11 tahun? Yeah. From the first grade of primary school? Yes. Really? Yeah. Dang. Aku suka belajar bahasa Indonesia karena tidak hanya kelas menyenangkan, melainkan juga aku membuat persahabatan yang baik dalam kelas itu. Saya belajar bahasa Indonesia karena saya suka sekali mempelajari bahasa lain. Saya belajar bahasa Indonesia karena ada banyak kesempatan untuk perjalanan dan untuk kerja. Dan saya belajar bahasa Indonesia karena saya bisa bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain lebih baik. Saya cinta bahasa Indonesia karena itu menarik sekali. Saya pikir bahwa untuk belajar bahasa Indonesia karena etiket dan kebudayaan tetangga dekat kita. Kebudayaan Indonesia juga sangat menarik. Juga, aku pikir bahwa itu penting untuk beberapa orang Australia belajar bahasa Indonesia karena negara-negara ini adalah tetangga kita. Dan bahasa itu penting sekali untuk perdagangan antara negara. My name's Cinta Kiel and I'm representing RCTI Indonesia. Indonesia? Yeah. Apa khabar? Baik. Siapa namamu? Cinta Kiel. Nama saya Chris. Wow, bahasa Indonesianya bagus. Bagus. Sí. Bagaimana cuaca hari ini? Wow, No cuacanya way. baik. Wow, you Bahasa Indonesianya bagus. Faktor selanjutnya adalah Indonesia menjadi tempat wisata populer di Australia. Menurut data yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Australia atau ABS menyebut Indonesia adalah destinasi wisata utama bagi warga Australia ke luar negeri. Selain menyuguhkan atraksi budaya, Indonesia juga menawarkan beragam jenis wisata pantai yang jadi favorit warga negeri kangguru.
Daniel Finch, Direktur Senior Perusahaan Perjalanan Expedia kepada The Australia menuturkan bahwa Pulau Bali Indonesia akan terus menjadi tujuan populer bagi warga Australia hingga 2023, sehingga Indonesia menjadi tujuan populer kedua bagi warga Australia, dan peringkat selanjutnya diduduki oleh Amerika Serikat dan Britania Raya. Namun menurut Dr. Paul Thomas, minat penduduk Australia untuk belajar bahasa Indonesia saat ini mengalami penurunan. Lalu kendala apa saja yang sedang dihadapi dalam perkembangan minat bahasa Indonesia di Australia? Salah satunya adalah pendatang dari Indonesia ke Australia tidak banyak dibandingkan dengan negara lainnya seperti Italia, Yunani, dan Cina. Dan faktor lainnya adalah status bahasa Indonesia di negeri sendiri, karena penggunaan bahasa Inggris lebih penting atau lebih bergengsi di Indonesia, sehingga orang Australia merasa sia-sia belajar bahasa Indonesia, karena mereka lebih mudah jika berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Selain itu, banyak juga tantangan yang harus dilalui dalam melakukan perkembangan minat bahasa Indonesia di Australia. Kira-kira apa saja ya? Berikut jawaban dari kelompok 3. Kurikulum dan sumber daya yang terbatas. Terbatasnya kurikulum dan sumber daya yang khusus untuk mengajar bahasa Indonesia di Australia dapat menjadi kendala dalam pengembangan minat bahasa tersebut. Kurangnya guru-guru bahasa Indonesia yang berkualifikasi dan juga kurangnya dukungan pemerintah akan hal sumber daya dapat membuat sulit untuk menyediakan pengajar yang berkualitas. Kurangnya dukungan komunitas. Artinya ketika tidak ada komunitas yang kuat yang mendukung dan mendorong pembelajaran bahasa Indonesia, minat individu untuk mempelajarinya juga dapat menurun. Kurangnya acara, kegiatan, dan berorganisasi yang terkait dengan bahasa Indonesia dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat Australia untuk terlibat dan mempraktikkan bahasa Indonesia secara aktif. Selanjutnya adalah kurangnya perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam budaya Indonesia di Australia dapat mempengaruhi minat belajar bahasa Indonesia di Australia. Ketika masyarakat Australia memiliki sedikit pengetahuan tentang budaya Indonesia, itu dapat menyebabkan kurangnya motivasi untuk belajar bahasa Indonesia di Australia. Lalu upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi penurunan minat belajar bahasa Indonesia di Australia? Mari kita simak bersama-sama jawaban dari kelompok 3. Untuk mengatasi penurunan minat bahasa Indonesia di Australia, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk di Indonesia sendiri. Yang pertama, ada penggunaan media dan teknologi. Memanfaatkan media sosial, aplikasi, dan platform digital untuk menyediakan konten-konten menarik tentang bahasa Indonesia dapat meningkatkan minat dan keterlibatan masyarakat terhadap bahasa tersebut. Konten seperti kursus online, video pembelajaran, dan podcast bahasa dapat memudahkan akses dan pembelajaran bahasa Indonesia. Solusi kedua adalah mendukung kegiatan kultural, mendukung dan memperkuat acara-acara kegiatan kultural Indonesia di Australia seperti festival, pertunjukan seni, dan pameran. Ini juga dapat meningkatkan minat masyarakat lokal terhadap bahasa dan budaya Indonesia. Ketiga adalah kerjasama pemerintah. Pemerintah Australia dan Indonesia dapat bekerja sama untuk saling mendorong pertukaran budaya dan bahasa antar kedua negara. Ini juga bisa melibatkan beasiswa bagi siswa Australia untuk belajar di Indonesia atau bagi guru bahasa Indonesia untuk mengajar di Australia. Yang keempat, meningkatkan hubungan bisnis antar kedua negara akan meningkatkan permintaan orang-orang yang fasih berbahasa Indonesia di Australia. Ini mencakup program magang, program kerja di perusahaan-perusahaan yang berbasis operasi di kedua negara. Lalu yang kelima, ada promosi wisata bahasa. Ini dimaksudkan untuk menggalakkan wisata bahasa Indonesia, di mana peserta dari Australia dapat menghadiri program bahasa dan budaya, akan memberikan pengalaman langsung yang memikat dan memperdalam minat mereka terhadap bahasa Indonesia sendiri. Dukungan komunitas dari Indonesia yang sudah ada di negara Australia dapat menjadi salah satu sumber daya yang berharga untuk mempromosikan bahasa Indonesia di Australia. Mengadakan kegiatan komunitas seperti kelas bahasa Indonesia dan diskusi kebudayaan akan membantu mempertahankan dan memperluas minat bahasa tersebut. Ketujuh, kampanye pendidikan dan kesadaran. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran
tentang pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua yang berharga untuk dikuasai di era globalisasi ini. Dan yang terakhir, mengadakan kompetisi bahasa Indonesia. Mengadakan kompetisi bahasa Indonesia di tingkat nasional atau internasional dapat meningkatkan minat. Dalam keseluruhan, dapat kita simpulkan perkembangan minat bahasa Indonesia di Australia saat ini menghadapi beberapa tantangan. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan status Indonesia dan meningkatkan kesadaran akan manfaat bahasa Indonesia, minat belajar bahasa tersebut di kalangan masyarakat Australia dapat ditingkatkan. Dan jika tidak ada langkah-langkah yang merangsang minat belajar bahasa Indonesia dilakukan, serta jika minat warga Australia terhadap budaya Indonesia tidak meningkat, maka masa depan bahasa Indonesia di Australia mungkin kurang menjanjikan. Maka dari itu penting bagi pemerintah melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan minat belajar bahasa Indonesia di Australia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.